Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya jelasin tentang penyakit atau gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama ada rickettsia ya. Jadi rickettsia ini diakibatkan karena kekurangan vitamin D. Makanya waktu kecil bayi-bayi yang biasanya baru lahir atau umur 1 bulan 2 bulan itu kan biasanya dijemur ya. Mereka dijemur itu supaya dapat provitamin D yang nantinya akan diubah menjadi vitamin D. Untuk apa diubah menjadi vitamin D? Supaya pada saat masa kanak-kanak tulang mereka itu tidak membentuk huruf O seperti ini ya. Jadi anak yang kena rickettsia itu menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Jadi membengkok kayak gini dia tumbuhnya karena kekurangan vitamin D. Ini sering terjadi pada anak-anak ya atau pada bayi. Sehingga kalau dia pada saat bayi tidak dijemur atau kurang sinar matahari, nanti pertumbuhannya itu terhambat. Jadi kakinya itu akan tumbuh membengkok. Lalu yang kedua, ada polio. Kalian boleh tanya sama orang tua kalian, waktu kecil pernah divaksin polio atau enggak ya? Polio ini disebabkan oleh virus ya. Jadi kebanyakan akan menyerang manusia pada saat usianya masih kecil atau usia anak-anak. Karena masih rentan atau masih mungkin belum divaksin lalu udah kena virus polio duluan gitu ya. Jadi makanya anak usia misalnya usia 3 tahun sampai 5 tahun itu wajib divaksin polio supaya tidak kena virus polio. Polio ini menyebabkan kelumpuhan. Jadi pada saat kecil kalau dia kena polio, tulangnya itu, ini kalian lihat di sini ya. Tulangnya ini akan tumbuh tidak normal karena dia lumpuh. Tulangnya ini tidak pernah digerakkan. Karena tidak pernah digerakkan akan menjadi bengkok, bisa bengkok. Lalu bisa tulangnya ini tidak berkembang. Ini. Jadi tulang kakinya ini tidak berkembang sehingga akan terlihat kecil. Ya, beda dengan anak-anaknya normal karena dia sering jalan kaki, tulangnya itu sering digunakan. Otot ya. Ototnya sering digunakan. Jadi ototnya itu akan membesar, akan berkembang, tumbuh dengan baik. Tapi untuk anak-anak yang kena polio, ototnya itu tidak berkembang. Sehingga akan bengkok. Sehingga akan tidak membesar ototnya. Jadi kelihatan cuma ada tulangnya aja. Atau seperti ini. Jadi dia perlu dibantu dengan alat bantu seperti tongkat karena dia lumpuh, tidak bisa berjalan ya. Itu karena virus polio. Lalu selanjutnya ada tetanus. Tetanus itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya, bakteri yang menempel pada besi. Jadi besi yang berkarat ini mengandung banyak bakteri tetanus ya. Jadi kalau misalnya menginjak besi atau paku yang berkarat sehingga bakteri yang nempel di karatnya ini masuk ke pembuluh darah ya seperti ini akan menyebabkan otak itu menjadi lumpuh. Jadi awalnya otaknya yang lumpuh lalu menyebabkan kejang. Jadi bakterinya ini masuk ke dalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kejang otot. Jadi ototnya ini kejang, dia tidak bisa digerakkan. Kayak misalnya kalian kram ya, kalau kaki kalian kram itu kan kaku dia kakinya jadinya. Jadi kakinya kaku, tidak bisa digerakkan. Itu cuma kaki aja. Kalau tetanus itu seluruh tubuhnya jadi mengejang terus-menerus. Ini yang sudah parah ya. Jadi tubuhnya akan mengejang seperti ini dan tidak bisa kembali kecuali diberikan obat. Lalu selanjutnya ini kelainan pada tulang belakang. Yang pertama itu ada skoliosis di sini. Jadi kalau kalian nulis keadaannya tulangnya bengkok kanan, bengkok kiri, itu karena terus terbiasa dari kecil itu tulangnya akan membengkok sampai besar. Biasanya penderita skoliosis ini penderitanya itu keturunan ya sifatnya. Jadi keturunan orang tuanya atau kakek neneknya yang pernah mengidap skoliosis
Biasanya orang yang kena skoliosis dia harus ditopang. Jadi kalau misalnya keturunan dari kecil, badannya tuh harus ditopang dengan kayu atau alat bantu tertentu. Jadi diikatkan di badannya sehingga badannya tuh nggak bengkok. Lalu yang kedua ada lordosis. Lordosis di sini bentuk tulang belakangnya membengkok ke depan. Jadi kalau lordosis, tulang belakang ini akan melengkung ke depan ya. Nih, melengkung ke depan seperti ini. Jadi duduknya juga nggak nyaman karena dia tulang belakangnya melengkung ke depan gini. Lalu kalau kifosis, ini tulang belakangnya membengkok ke belakang. Kalau kifosis, jadi terlihat badannya itu bungkuk. Ini karena pada saat kecil terlalu sering mengangkat beban yang berat di punggung sehingga tulang belakangnya membengkok ke belakang seperti ini. Udah lanjut ada fraktura. Fraktura itu patah tulang. Patah tulang itu banyak jenisnya. Dari yang ringan, jadi miring seperti ini. Lalu ada comminuta, jadi tulangnya retak seperti ini. Lalu ada yang spiral, ya kayak gini. Lalu ada yang majemuk. Majemuk ini tulangnya sampai terlepas, satu sama lain terlepas, lalu bisa sampai menembus kulit atau daging. Jadi tulangnya lepas, lalu patahannya itu menembus daging atau kulit. Jadi kulit atau daging di sini robek. Jadi tulangnya keluar, ya. Lalu selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini pengeroposan tulang pada lansia atau pada orang tua. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena pada saat muda atau pada saat kecil itu kurang kalsium, ya. Kalsium yang kita minum itu akan ditimbun di sini. Dia akan mengisi rongga-rongga tulang. Jadi ditimbun, kalsium itu sifatnya keras ya. Akan ditimbun di sini sehingga pada saat tua tulang itu tidak keropos seperti ini. Jadi masih ada timbunan kalsium kalau kita rajin minum susu yang kandungan kalsiumnya tinggi. Ya, jadi ini tulang normal. Yang ini yang osteoporosis. Dilihat tengahnya itu banyak sekali rongganya. Seperti ini ya. Ini yang normal. Ini yang semi, yang ini yang osteoporosis. Jadi banyak sekali rongga di tengahnya, itu yang mengakibatkan tulang tuh menjadi keropos. Kalau tulang keropos, kalau pada saat tua kita tidak bisa menopang berat badan kita. Jadi kalau orang tua kita lihat itu jalannya kelihatan bongkok gitu ya. Terus jalannya kelihatan sulit atau susah karena tulangnya tuh keropos. Kalau keropos gini kita gerak sedikit atau kebentur sedikit sudah patah dia, ya. Lanjut ada rakitis. Rakitis itu sebenarnya hampir mirip dengan rickettsia ya. Jadi rakitis itu kekurangan vitamin D menyebabkan kaki bisa bentuknya O atau bisa berbentuk X seperti ini. Ya, jadi ini kelainan karena kekurangan vitamin D. Jadi waktu kecil jarang dijemur atau tidak dijemur di bawah sinar matahari sehingga menyebabkan rakitis. Oke, sekian penjelasan dan gambar-gambar dari kelainan pada sistem gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.